Bagaimana kami membaguskan iman kami ya Rasul? Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Kamu revisi imanmu itu dengan terus mendalami tauhid la ilaha illallah. Oh, kalau udah bicara la ilaha illallah kan azim ya. Semua la ilaha illallah, bukan cuma kata la ilaha illallahnya. Karena kalau Anda sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti konsekuensinya apa? Raditu billahi rabbah. Konsekuensinya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Konsekuensinya jelas. Konsekuensinya la ma'budu bihaqqin illallah. Konsekuensinya apa? Ilah wa wala. Efeknya apa? La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Enggak ada yang berbahaya kalau Allah jaga lindungi kalian insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tuh dibuat sama Allah baik karena anugerah. Makanya kita kalau bisa berbuat baik katakan alhamdulillah. Karena nggak semua orang bisa berbuat baik. Ya, hukum asal manusia sama. Bayi merah yang terlahirkan tak mampu berbuat sesuatu. Kemudian dia mampu. Wallahi, ketika kita mampu berbuat baik, alhamdulillah. Jadi kayak Al-Fatihah yang kita baca, ya, ketika kita sibuk dengan aktivitas dunia, azan berkumandang. Kemudian kita sholat sabul masani kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bobot alhamdulillahnya nggak main-main loh. Karena segala puji milikmu ya Allah. Tadi banting tulang lelah, kerja keras kayak kuda lah inah kita. Sekarang kok dimudahkan untuk bisa sholat. Karena dengar azan yang mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita sukses. Yang merasakan indahnya bekerja. Karena nggak semua orang bisa bekerja, kita bisa. Dan di sela aktivitas kita bekerja masih bisa untuk meluangkan waktu untuk ibadah. Atau memang yang paling baik mengembalikan ke hukum asalnya. Hukum asalnya ibadah. Jadi sesibuk apapun, dunia nggak membuat dia terikat. Ada yang lebih penting yang ngasih kerja itu Allah. Gitu ya. Masya Allah. Jadi dua sifat itu dimiliki oleh sahabat radhiyallahu anhu. Al-hilmu wal-ana. Ini yang jarang orang punya nih. Al-hilmu itu as-sabru, sabar. Tapi kelas sabar ini beda. Karena dia mengatur waktu. Ada orang yang bingung antara melanjutkan sekolah dengan urusan sama orang tua. Oh, berkhilaf orang kasih masukan. Enggak, ente kayaknya tetap sekolah, yang penting hubungan sama orang tua. Yang satu lagi bilang enggak, ente balik ke orang tua. Nanti Allah akan kasih ente yang terbaik insya Allah. Betul. Dari ketika dia putuskan enggak sekolah buat orang tuanya, beberapa tahun kemudian Allah berikan kemudahan dia untuk sekolah lagi. Jadi ketika ilmu dikedepankan memilih di antara dua hal yang sulit, karena kedewasaan itu kan bukan cuma ngerti mana baik mana buruk. Kedewasaan itu ketika kita paham mana yang terbaik di antara semua kebaikan dan mana yang terburuk di antara semua keburukan, itu orang dewasa. Kalau cuma sekedar memutuskan mana baik mana salah, itu siapapun bisa. Cuma memilih yang terbaik di antara yang paling baik dan mengetahui yang terburuk di antara yang paling buruk, ini yang langka. Ini yang langka. Ada kedewasaan dalam memutuskan itu. Itu butuh al-hilm. Ya, sampai-sampai Allah saja mendewasakan Nabi dalam hal tersebut kan. Fabima rahmati minallah lintalahu. Karena kalau bukan karena rahmat Allah kamu nggak bisa begitu Muhammad. Ya, wajarlah kamu tinggal lahir di negeri yang batu semua. Orang keras tuh. Jangan kata Rasul ya. Kita aja sebentar di Arab 9-11 hari kalau umroh, aduh udah greget aja hawanya, sama orang nafsu aja. Oh bulan apa saya lupa, kayaknya saya disuruh tinggal 2 bulan di Madinah, kayaknya agak lamaan nih. Lagi bingung ngatur waktu di sini gimana, nanti kita bisa online apa gimana enaknya, kayak nobar gitu nonton bareng di sini. Aduh kebayang nih kerasnya hidup gitu loh. Ya bukan kita nggak suka lah, banyak ilmu di sana kan. Cuma untuk beradaptasi itu nggak gampang, ya karena orang Indonesia ramah-ramah banget.
asik kita bergaul di Indonesia. Di Arab kita agak susah. Allah apa bilang? Kalau bukan karena rahmat Allah Muhammad, lintalahum. Kamu nggak bisa lembut. Kenapa? Karena misi hidup ini kan dakwah, mewarnai agamamu liyuzhirahu ala dini kulli. Maka Allah mengatakan walau kunta fadhan ghalizal qalbi lan faddu min hawli. Karena kalau sudah pakai bahasa dakwah, ya kamu keras hati, orang kabur. Kamu cuma wasilah karena kamu begini begitu gitu loh. Jadi Allah berikan sabab, kamu cuma mata rantai kehidupan orang lain. Bukan kamu yang memutuskan, Allah yang memutuskan, itu legalitas Tuhan. Ada hukum sebab akibat. Kalau pengen hasilnya baik, kamu yang baik. Ya, jangan cuma ngayal baik, tapi caranya nggak baik, nggak bakal bisa. Karena biar bagaimana, ada hukum sebab akibat. Kalau Allah memang nggak butuh sebab, kun fayakun. Kalau kita butuh sebab. Ya, jadi jangan hayalkan akibat yang baik, kalau sebabnya nggak baik nggak bakal bisa. Nah, untuk mendapatkan sebab yang baik tentu ilmu yang dikedepankan gitu. Ya, ini al-hilm. Jadi Allah bikin orang dewasa dalam sabar. Tapi al-ana juga konsisten. Karena kan ujian itu berulang. Ya, ujian berulang. Jangan bilang kalau kita hari ini pegel, kemudian hilang pegel hati yang dimaksud gitu, dia nggak bakal pegel lagi, enak aja. Akan terus diulang sama Allah. Ya, sampai kita tahu bahwa memang kita ini manusia, nggak bisa komplain dengan ujian. Tapi kan hikmah di balik ujian apa? Kata Allah, "Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin." Justru Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur dalam iman, siapa yang tidak. Kalau nggak diuji nggak ketahuan kelasnya orang. Kita nikmat tinggal di Indonesia, semua serba gampang sebenarnya. Ya cuma nggak tahu kok kita merasa nggak nyaman dengan negeri ini. Sampai-sampai dari kemarin banyak yang tanya, Ustadz, bagaimana pendapat antum kalau ana ini pindah warga negara, Ustadz? Ana udah nggak kuat, Ustadz, sama Indonesia, Ustadz. Ya, apa aja yang ana usahakan gagal, kita terzolimi, kebaikan terintimidasi, keburukan terangkat dan lain sebagainya. Allah Karim ya Rahman ya Rahim. Ya, kalau enaknya saja antum bisa rasakan, ketika nggak enak kenapa antum komplain gitu loh. Ini kan ujian. Karena Allah walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Karena Allah kan uji manusia, pasti diuji. Rasa takut, rasa lapar, kurangnya buah-buahan, kerdilnya jiwa, kurangnya harta, kan ujian semua. Kita rasakan sekarang, kita rasakan. Nah itu tetap jadi ujian kalau kita konsisten di atas fitrah. Apa fitrah kita? Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallah allati fatarna sa'ana la tabdila. Kalau kita tetap ibadah, tetap ngaji, tetap berbuat baik. Jangan dikaitkan bahwa tetap ngaji, tetap berbuat baik kalau lagi senang aja. Lagi susah juga sama. Dulu kita ditolong sama negeri ini, dibesarkan dengan cara yang mudah. Hari gini Indonesia butuh kita. Bukan seperti pecundang yang meninggalkan negerinya, bukan. Ayo kita bantu negeri ini. Caranya bagaimana? Berilmu. Karena rakyat yang berilmu akan mendatangkan pemimpin yang baik. Terus caranya bagaimana? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i. Bikin diri ini, ajak banyak orang untuk beriman bertakwa kepada Allah. Ajak orang untuk beriman, ajak orang untuk bertakwa. Allah janji, kalau seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Kita punya perusahaan lagi collab, briefing deh, kumpulin deh pegawai. Saya sebagai pemilik perusahaan ini gak membebankan dana bantuan dari kalian. Kami cuma butuh tolong wahai para pekerja di tempat ini, yuk tingkatkan iman dan takwa kalian. Ya,
Mungkin order lagi sepi, cuma jangan sampai nggak beriman lah. Coba perdalam, kita banyak ngaji, banyak sholat, banyak ibadah, minta sama Allah. Itu kalau masyarakat rakyat itu beriman, Allah janji ku bukakan berkah dari langit dan bumi. Wa'dallaha, janji Allah itu pasti. Karena rakyat bisa bantu apa ke negeri ini, San? Kami terzolimi, doa orang yang terzolimi itu mustajab. Negeri ini butuh masyarakat yang beriman dan bertakwa, yang gak terprovokasi oleh sosial media. Betul, memang pejabat ini bejat. Pemimpin-pemimpin kita ini subhanallah gak takut sama azab Allah ini. Tapi rakyat jangan sampai gak berbuat baik gitu loh. Karena Allah sudah janji seburuk apapun tempat di mana orang diuji, Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Asal yang diuji tetap konsisten beriman dan bertakwa. Coba ilmunya dikedepankan, bukan cuma sabarnya. Ya sabar penting, isti'anah bis-sabri was-shalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Cuma kalau al-ilmu ini kan tingkatan berikutnya. Ya bukan berarti Anda nggak boleh marah, ya wajarlah kita marah lah. Siapa yang nggak sakit hati, orang kok diangkat jadi pemimpin penangkapan korupsi malah jadi koruptor gitu loh. Siapa yang nggak panas gitu kan? Baru berkoar tentang masalah korupsi, haramnya korupsi. Kalau sampai ini korupsi, gantung dia, besok dia ketangkep. Tapi nggak digantung, coba gantung. Ya paling nggak gini deh. Kalau kita orang Islam, ya dengerin pejabat, dengerin ya. Ini kalau kita orang Islam, sekali-kali pakai hukum Islam dong. Gitu ya. Kalau memang nggak bisa semua kita terapkan, satu aja deh, potong tangan. Ayo bismillah, para pemimpin, bismillah, tolong terapkan. Buat koruptor itu potong tangan. Karena itu hukum Islam kok. Dalam agama kita kalau orang mencuri dengan ilmu, artinya dia tahu itu mencuri nggak boleh, potong tangan. Kalau dia mencuri terpaksa ada bab sendiri nanti. Darurat nggak membuat hukum seperti itu. Ini nggak terpaksa, ini orang kaya korupsi. Kalau dia miskin masih mencuri, dalam agama kita nanti ada bahasan. Kalau memang pintu tertutup dibongkar, hukuman lebih berat ketimbang pintu terbuka dia mencuri. Karena dia lapar. Tapi kalau memang dia berilmu tentang haram yang mencuri, dia sengaja mencuri, hukum kena. Bismillah yuk. Ya. Pokoknya kalau koruptor ketangkep, potong tangan. Kalau nggak mikir yang lain mencuri juga. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam hukum Islam, dalam kisos itu ada kehidupan. LGBT, bunuh. Agama bilang kalau sudah namanya LGBT bukan cuma statement pemerintah, haram. Ada hukuman. Dari dulu juga orang kalau melanggar ada hukum tentang kalau melanggar maka denda sekian. Tapi kan sengaja dilanggar karena nggak diterapkan hukumnya. Hukum LGBT itu yang pertama apa? Ya ini rajam. Atau yang sekali tebas namanya pancung. Atau dari bangunan yang tinggi banting dari atas. Enggak ada maaf buat LGBT. Bohong kalau bencong berkata taubat. Ya. Cuma kan kita nggak berani nerapin. Nggak tahu kenapa nggak berani. Saya sih berhusnuzon. Sebenarnya di MUI berani. Cuma ini kan buzzer kuat banget ini. Perjuangan nggak sampai ke atas, mentok di tengah-tengah doang. Ya. Turun hukum fatwa tentang haram, tapi tetap aja. Kan MUI bilang rokok itu haram kan, tetap balihonya gede. Ya. Tetap haram itu makanan-makanan produk Yahudi, betul? Tapi kan di supermarket tetap dijual. Ini yang kayak gini nih. Kalau sekedar bikin hukum semua juga bisa, cuma menerapkan hukum nggak semua mampu. Makanya Nabi penerapan akidah di para sahabat itu kuat. Akidah dulu dikuatin baru hukum ditekankan. Hari gini akidah berantakan, kita bicara hukum. Akhirnya hukum yang dihakimi. Cuma sekedar apa orasi-orasi. Retorika kata yang membuat orang terpukau. Nah, kita butuh bukti bukan teori. Gitu ya. Taib. Masyaallah. Al-hilmu wal-ana. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 225. Ketika Allah berfirman, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur halim.
Allah sih sebut dirinya di ayat ini Ghafurun Halim. Allah Maha Pengampun, Allah tuh Maha Penyantun, Maha Lembut. Kata Allah, Allah itu nggak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud bersumpah. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Orang sumpah palsu itu dosa besar. Tapi kalau dia mau bertobat, Allah ampunkan. Sehingga Allah tahu mana orang yang bersumpah, sengaja bersumpah buat menyelamatkan diri padahal dia dusta, atau memang dia terpaksa bersumpah. Ya, kayak sumpahnya keluarga Alu Yasir, dipaksa kafir oleh Abu Jahal. Ya, dia pun bersumpah kalau dia kafir. Tapi kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak ada orang kafir yang dipaksa kafir, hatinya membenci. Allah tahu. Allah Ghafurun Halim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun, Maha Sabar, Allah tahu. Nah, gak usah takut dalam mengambil sikap. Karena Allah tahu apa yang kau ucapkan sengaja atau tidak. Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa tukhfis sudur. Allah tahu mata yang berkhianat, Allah tahu hati yang berbisik. Kha'inatul a'yun wa tukhfis sudur. Allah tahu mata yang berkhianat, Allah tahu hati yang berbisik. Orang nggak tahu kalau mata kita melirik karena di balik kacamata hitam kita. Allah Maha. Allah ketika orang nggak tahu ainu tara wa qalbu yar'a. Kayak sepayan gitu ya, kayak jasus. Mata melihat, hati menggiring. Orang kan nggak ada yang tahu, orang munafik kan gitu. Ya, kalau nginjungin, apa kabar? Atas bawah dilihat. Ainu tara. Matanya melihat, tapi qalbu yar'a. Hatinya mengiring. Itu orang munafik banget. Kita mesti tahu tuh, banyak nanti orang-orang yang carmuk gitu. Tapi kalau sudah pejabat datang, udah kebek dah. Kelihatan banget di beberapa instansi yang kita datangi sengaja untuk menyampaikan dakwah ke sana. Ampun. Tadi saya datang ke salah satu instansi negeri ya, PNS ini. Kita ngomong bebas tadi, ngegerung semua. Alhamdulillah. Karena kita nggak ada kepentingan juga, ya. Mudah-mudahan jangan dipanggil lagi, bebas ngomong gitu ya. Sehingga kita ngomong. Dan memang akhirnya pimpinannya datang nangis, minta gimana kalau saya mau datang ke Bogor, datang kita ngopi nangis. Lebih enak lagi kalau ngomong di sana, lebih bebas nanti. Ya, ternyata memang banyak orang yang nggak tahu kalau itu salah, atau mungkin dia tahu salah tapi dia terpaksa. Karena dia kan masuk dalam sebuah sistem. Ya, dulu dia nggak tahu, kemudian dia sekarang tahu, tapi dia terlanjur terikat untuk bisa untuk tidak bisa keluar. Mau nggak mau ikut-ikutan. Ya Allah Ustaz, gimana ini Ustaz? Saya tahu itu nggak boleh, cuma saya nggak bisa resign. Ada akad yang kita buat 20 tahun yang lalu untuk gini. Allahu a'lam bishawab, saya bilang. Tapi ya ada riwayat dari Rasul yang menjelaskan ayat yang mengatakan tadi, keluarga Alu Yasir, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang memang ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang betul-betul memang ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Masya Allah. Orang yang benci karena nggak suka berbuat kufur, dipaksa tapi hati tetap beriman. Surat Al-Baqarah ayat 263. Ini juga bukti. Ya, ketika Allah mengatakan wallahu ghaniyun halim. Wallahu ghaniyun halim. Muqaddimah ayatnya apa? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min shadaqatin yatba'uha adha,
daripada sedekah yang dibarengi dengan menyakiti hati yang dibantu. Allah Ghaniyun Halim. Allah Maha Kaya, Maha Lembut. Kok Allah pakai bahasa Ghaniyun Halim? Karena Allah nggak suka sama orang yang kayak begini nih. Mendingan ente ngomong baik deh. Daripada sok ngasih tapi nyebut. Emang uang kamu uang siapa? Ya uang Allah. Kita mesti tegas loh Pak. Anak bilang, kalau anak saya ngomong, Bu ya, aku minta jajan dong. Ya melalui kita jajan buat mereka kan. Kita didik dengan tegas. Ya udah mintanya habis subuh. Pulang berjamaah di masjid. Pasti jajan. Terus masalahnya di mana? Ya udah, ternyata besok kesiangan. Minta jam 7, kok nggak ada jajan? Kok nggak ada jajan? Allah saja nggak ngasih rezeki buat orang yang tidur pagi. Masa ayahmu ngasih rezeki ke anak yang tidur pagi? Emang uang ayah uang siapa? Tanamkan begitu. Tuhan yang menitipkan harta ke kita nggak ngasih rezeki buat orang yang tidur pagi. Kok kita mau ngasih rezeki ke anak yang tidur pagi? Kan GM, jahil murokab. Seberapa sulitnya kita bilang lah besok bangun pagi ada. Itu pendidikan. Hari gini tidak. Kadang-kadang kita benci dan cinta kita bukan karena Allah tapi karena perasaan. Kalau Allah murka, kenapa kita nggak murka? Kalau Allah suka, kenapa kita nggak belajar suka gitu loh? Hari gini kita salah. Banyak salah dalam penerapan hukum. Padahal belajar benci dan cinta karena Allah nggak suka dengan orang yang begini begitu, ya kita belajar untuk nggak suka dengan yang begini begitu. Dengan tegas mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena kalau tadi bahasa anak minta sesuatu sama kita, punya uang itu nikmat. Nikmat itu bakal ditanya. Summa la tus'aluna yawma idzin. Allah itu menunda rezeki buat laki-laki yang berbuat zalim. Seperti Allah menunda rezeki buat perempuan yang berbuat zalim. Kita kadang-kadang malah kebalikan, ketika Allah menunda kita malah menggampangkan. Kalau di perusahaan kan Allah murka ar-radi wal muradi finnar. Yang ridho dan yang memberi keriduan artinya riswah finnar di neraka. Kita malah membuat forum seperti itu. Allah murka dengan riswah, sogok menyogok. Kita malah membuat syarat. Bahkan lucunya gratifikasi. Yang paling gede ngasih hadiah itu yang kita pilih. Sementara Allah murka, ini sudah muamalah berantakan sudah. Efek buruknya apa? Nuwalihi matawalla. Kupalingkan dia sejauh mungkin. Kenapa? Pak, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Karena yang dia ikuti cara orang yang enggak beriman. Kalau orang beriman enggak mungkin mau membuat forum yang Allah haramkan. Anda sengaja membuat forum yang Allah enggak suka. Terusin aja kayak begitu. Efeknya apa? Nuwalihi matawalla. Dan kupalingkan dia sejauh mungkin. Ini bahaya sekali. Allah nggak akan kasih rezeki buat anak-anak yang durhaka sama orang tua. Anak-anak itu nggak durhaka sih, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz sama orang tua. Cuman memang keras adatnya Ustaz. Jadi kita kalau mau ngomong sama anak takut dia marah. Ibu bapak denger ya. Ketika ada orang tua merasa takut ngingetin anak, takut dia marah, itu tanda-tanda anak itu durhaka. Ketika kita orang tua sudah merasa segan untuk ngingetin anak, takut dia marah, berarti anak itu telah durhaka. Karena merubah orang tua nggak berfungsi buat dia. Bukan saat orang gede tuh kalau ngamuk ribet gini. Kalau bicara anak sama orang tua nggak bicara fisik. Gak bicara. Kenapa? Karena hutang budi kita membuat kita merendah di hadapan orang tua kita. Wahwid janahal dhulli minar rahmah. Wahwid lahum janahal dhulli minar rahmah. Kalau sama orang tua mau biar dia lebih kecil postur tubuhnya, merendahlah. Karena ada hutang budi yang kita gak bisa bayar.
bukan masalah kekuatan fisik. Kata Nabi, orang kuat itu bukan kuat fisik ya, tapi ketika bisa menahan sabar yang pertama, ini yang gak semua orang mampu. Orang kaya itu bukan kaya harta, tapi ketika dia bisa bermuamalah dengan semua orang. Ghinaun nafsi, kaya jiwa. Karena gak semua orang yang kelihatan kaya itu kaya, ya. Ternyata dia gak bisa bergaul, kenapa? Karena kayanya karena dosa. Ya, sebenarnya dia malu, beban buat dia. Kayak Anda mau kerja, tapi nyogok. Terus ada sukses, nggak enak banget tinggal di rumah hasil bohong, nggak enak banget. Ya. Anda kerja ijazah palsu, boleh nembak, nggak enak, merusak nasab. 100 tahun yang akan datang, oh cucunya Onono yang kang bohong, nggak enak, nggak asik. Mendingan kita jadi cucu orang-orang hebat yang terzolimi oleh Belanda. Tersakiti dibunuh, bangga lah jadi cucunya Pangeran Diponegoro loh. Ya kan, walaupun cuma 5 tahun perang lawan Belanda, Belanda itu dirugikan seperti 350 tahun. Bangga lah kita jadi cucunya Tuanku Imam Bonjol. Mungkin mati di perantauan, disembunyikan di Manado sana, bikin kampung Bonjol ya dekat Lahendong itu. Tapi kan kita bangga jadi cucunya. Harusnya begitu, kita bangga dengan apa yang mereka lakukan karena kebaikan. Karena Allah suka, Allah bangga. Bukan malah berbuat keburukan. Sudahlah, intinya kata Allah, ucapan kamu yang baik, maaf yang kau berikan, khairun, itu lebih baik daripada sok-sok sedekah cuma nyebut. Hari gini sedekah lawang hasil korupsi. Bagi-bagi duit, emang duit dia. Itu duit rakyat lagi nerima. Oh, dia baik ngasih. Ya Rabbi subhanallah. Innalillah. Oh Ustaz, ya Allah Ustaz, dia perjuangkan jalanan buat kita Ustaz, sehingga semuanya jadi nyaman sekarang. Itu memang penekanan dari para pengusaha-pengusaha cukup yang memang pengen dagangannya masuk ke pelosok. Sehingga sekarang dagangan apa yang gak masuk ke pelosok? Karena jalanan sudah bagus. Rakyat gak tahu itu. Padahal kalau boleh jujur, tidak sedikit warga di pedalaman hutan lebih suka hutan gak diaspal. Pohon kami gak dibantai. Kicau burung gak hilang. Daun memberikan oksigen setiap hari. Hari gini, mengatasnamakan peradaban, semua merusak. Adalah suku-suku di pedalaman Irian sana. Cuma kan editan sosmed, Google maupun AI ini membuat kita ini jadi orang yang gak ngerti kalau yang namanya hutan, lautan itu anugerah Tuhan yang mesti kita jaga. Karena itu diberikan atas berkat rahmat Allah. Di mana dulu orang baik banyak, sehingga atas berkat rahmat Allah negeri ini merdeka. Dan ketika itu ayat yang maju, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat sama orang yang muhsin. Dulu banyak orang yang muhsin, orang yang berbuat baik dimanapun dia berada, sehingga Allah turunkan keberkahan buat tempat tersebut. Karena janji Allah tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Ada riwayat yang mengatakan kalau masih ada orang tua yang beristighfar di malam hari, Allah tunda kiamat. Kita pengen anak kita masih panjang waktu buat berbuat baik. Ayo kita yang sudah gak muda lagi, udahlah ya. Udahlah. Jangan macam-macam sudah. Ya. Mendingan kita rapikan ibadah kita nih. Karena sebenarnya tumpukan ujian yang Allah ujikan ke kita ini kayak penggiringan kita kepada jalan yang benar. Kita kalau gak diuji, gak kumpul di masjid. Ya, kita kalau gak dibikin berat dengan ujian hidup ini, ya Rabb, kita gak dekat sama orang-orang soleh. Kadang-kadang nunggu diuji dulu kita baru belajar ngaji. Ya, hikmah dibalik ujian lah. Allah pengen la'allakum yarji'un, mereka kembali. Allah pengen orang tuh wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Allah pengen kalian inabah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Balikin semua ke Rabb yang menciptakan kamu. Bagaimana caranya? Imam mengatakan la haula
wala quwata illa billah. Imam mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Imam mengatakan hasbiyallahu la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Jadi enteng ini. Senang alhamdulillah, ya lagi galau gak senang alhamdulillah alhamdulillah. Insya Allah tetap jadi ujian. Tapi kalau senang kita alhamdulillah, susah kita berbuat kufur, kadal fakru ada yakuna kufran, jadi azab. Rugi kita. Ini kita suruh konsisten nih. Pokoknya para sahabat dimuliakan dengan seperti itu. Tayyib. Kemudian juga surat Al-Isra ayat 44. Ya. Ketika Allah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Allah informasikannya begini ke kita. Allah itu kana haliman ghafura. Allah itu kan Maha Penyantun, Maha Pengampun gitu. Allah bilang gini, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuma kamu kan enggak tahu. Ya ini ada makhluk yang bertasbih. Memang tidak terbebani sholat. Kayak pohonan, kayak gunung, bumi. Atau hadis akhbaruha. Bumi juga kan makhluk Allah. Itu yusabbihu ra'atu wal malaikatu min khifati. Ada halilintar yang bergelegar. Yusabbihu ra'at itu kan halilintar. Dia juga bertasbih, ayam berkokok bertasbih, katak berbunyi pun bertasbih, itu semua bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu enggak tahu. Kalau Allah tahu, kenapa? Innahu kana haliman ghafura. Karena Allah Maha Penyantun. Allah suka sekali menurunkan hujan biar katak berbunyi. Allah suka sekali meniupkan angin sehingga pohon pun bergoyang, terjadi penyerbukan, terjadilah buah. Allah suka banget dengan ghumama, yakni awan hitam yang ditiup angin ke sebuah tempat turunlah hujan. Allah suka. Sehingga orang mengatakan ketika hujan turun ini Allahumma shayban nafi'an. Atau mungkin bukit yang kering kerontang kena hujan langsung menghijau. Kama salih ghaisin a'jabal kufar nabatu. Orang kafir takjub. Bulan kemarin masih kuning, sekarang teh hijau. Takjub. Kalau kita kan Rabbana ma khalaqta hadza subhanaka faqina. Masyaallah. Ya. Semoga teman-teman ngelihat di Indonesia banyak yang kayak gitu. Kemarin kita sampai ke Sumba itu kan, Masya Allah, indah banget Indonesia. Betul orang bilang, kalau belum sampai ke timur Indonesia kita belum lihat Indonesia ini indah. Betul. Itu padang savana, kuda liar yang dilindungi. Kuda liar enggak milik orang, milik negara. Di mana-mana. Binatang-binatang buas, padang savana, ada bukit yang hijau, lautan yang biru. Rabbana ma khalaqta hadza. Kalau orang kafir apa? Takjub, cuma foto-foto, enggak tahu manfaat apa yang dia lihat. Ketika terbenam matahari, ya kita ajak teman-teman untuk melihat waqtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ada tanda-tanda buat orang yang mau berpikir. Lihat cara Allah memberikan kedewasaan sama manusia. Waqtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah dalam pergantian siang ke malam, malam ke siang. Kenapa? Karena kalau siang ini wa ja'alna naharan ma'asan. Kalau malam ini wa ja'alna lailan libasan. Lihat. Tapi tetap Allah juga enggak melarang orang tidur siang. Kenapa? Karena memang tetap butuh tidur. Walaupun hukum asalnya tidak boleh tidur ketika siang. Kecuali qailulah. Begitu pula tidak boleh orang ini melek malam. Tapi boleh melek malam asal wa minal laili. Karena haram hukumnya. Dan dari riwayat Imam Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah membenci dua hal di malam hari. Yang pertama tidur antara maghrib dengan isya. Yang kedua berbincang-bincang tanpa manfaat pada isya. Kecuali yang bermanfaat. Karena hukum asalnya apa? Wa ja'alna lailan libas. Kujadikan malam untuk istirahat.
Tapi hari ini banyak orang tua membiarkan anak main handphone sampai tengah malam. Sehingga pagi nggak bisa bangun. Ini anak bikin masalah di pesantren, di boarding school, di sekolah atau di rumah. Yang ditanya di akhirat itu wali murid bukan wali kelas. Kita lupa ini anak kita bukan anak guru. Kalau gurunya berani hukum dia. Padahal yang ditanya wali murid bukan wali kelas. Kita mau biarkan anak ini rusak dengan dunianya. Sementara kenakalan online ini meningkat sekali. Di mana anak-anak ini terjebak dalam kenakalan online. Kriminal online, ikut klub-klub neonazi. Belum lagi prostitusi online. Gak laki gak perempuan. Minta uang sama orang tua gak diladenin. Padahal yang dia minta layak untuk diminta. Kalau gak layak jelaskan, ini gak penting. Ya, nanti ada yang penting dulu kita dahulukan. Jangan hari gini kan anak-anak alasannya apa? Bisnis online. Padahal tidak sedikit kami dapat laporan anak-anak menjual diri secara online. Ya, bikin barcode. Kamu transfer dulu nih barcode-nya. Buka kerudung, buka baju, innalillah. Ini laporannya banyak sekarang. Ya, dan itu levelnya bukan dengan lawan jenis, dengan sejenis. Sehingga akhirnya mereka nyaman dengan itu. Ya, konten-konten yang dipuji oleh orang-orang tua. Ya, anak lelaki muda bikin konten, diresponnya sama orang-orang tua perempuan. Jadi berondong. Ya, perempuan-perempuan muda bikin konten direspon sama kakek-kakek tua, akhirnya suka sama yang tua. Ini hari gini menakutkan sekali. Fitnah malam itu kuat banget dan itu terjadi. Maka Nabi bilang aku benci. La samrah, la samrah. Kata Nabi tidak ada begadang malam. Tidak ada la samrah illa lil musalli wal musyaqqir wa talibul ilm. Tidak ada begadang malam kecuali orang yang sedang safar. Atau orang yang sholat. Atau penuntut ilmu. Atau riwayat mengatakan. Atau urusan penting yang mesti diselesaikan. Selainnya enggak boleh. Ya, Rasul paling enggak suka. Kenapa? Karena Allah pengen hukum asalnya menjadikan malam untuk istirahat. Kita tidur bangun jam 10, jam 11 kita beraktivitas enggak apa-apa. Dalilnya wa minal laili. Kalau sudah sebagian malam sudah boleh-boleh saja. Masya Allah. Dicontohkan sama Allah di surat Hud ayat 75. Ketika Allah mengatakan inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim lahalimun. yakni orang yang penyantun, yang punya kesabaran untuk tetap berwelas asih. Awahun, yakni gampang iba. Suka orang baik itu gampang banget basah matanya, suka gampang aja nggak enak. Itu orang-orang awahun. Munibun, wa anibu ila rabbikum. Munib ini orangnya. Orang yang suka mengembalikan semua ke Allah. Kamu dibohongin ngapain bantu dia? Enggak apa-apa, Allah Maha melihat. Itu orang munib. Ya, enggak terus jadi kurang ajar tuh orang, enggak terprovokasi. Kamu dibohongin ngapain ngasih dia? Kurang ajar tuh orang. Dia enggak khalas, udah terlanjur ngasih. Rezeki enggak ketukar. Kita dibohongin, Allah Maha. Ada cara lain nanti. Kenapa? Karena dengan dia berbohong sama saya, ada orang yang terzolimi. Sementara saya meyakini melalui saya rezeki buat banyak orang. Sedangkan diambil sama dia, Allah nggak lihat. Kita nggak tahu ada orang miskin yang berdoa, Allahumma rzuqni, rezeki yang Allah kasih ke dia melalui kita. Uang kita ditipu orang. Khalas. Kamunya jangan terprovokasi dengan ujian. Akhirnya jadi azab. Sehingga gara-gara ditipu jadi malas sholat, kesel sama Tuhan, berburuk sangka. Kayaknya emang Allah gak demen banget aku jadi orang Islam nih saat gitu. Akhirnya dia murtad. Jangan. Akidah ini penting banget ya. Revisi akidah kita. Ya wajar ya kalau sampai Nabi mengatakan sebelum beliau wafat beberapa hari, beliau kumpulkan sahabat mengatakan apa? Jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum. Perbaharui iman kamu.
Revisi. Kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami membaguskan iman kami ya Rasul? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Kamu revisi imanmu itu dengan terus mendalami tauhid la ilaha illallah. Oh, kalau udah bicara la ilaha illallah kan azim ya. Semua la ilaha illallah, bukan cuma kata la ilaha illallahnya. Karena kalau Anda sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti konsekuensinya apa? Raditu billahi rabban. Konsekuensinya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Konsekuensinya jelas. Konsekuensinya la ma'budu bihaqqin illallah. Konsekuensinya apa? Ilah wa wala. Efeknya apa? La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Enggak ada yang berbahaya kalau Allah jaga lindungi kalian insyaallah. Gitu ya. Inna waliyullah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Inna awliya Allah la khaufun alaihim. Para kekasih Allah itu gak punya rasa takut, gak punya rasa sedih dengan dunia, karena dia tahu Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Karena dia tahu ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujah. Karena dia tahu konsekuensi ihfazillah yahfazuk. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu, jaga syariat. Susah senang tolong yattaqillah. Maka susah senang kau yattaqillah in everywhere kau bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhrajan. In everywhere juga Allah akan berikan solusi. Karena sifatnya mudhari, sedang dan selalu, continuous dan. Tolong dimanapun kau berada, bikin suasana kamu tetap beriman. Ya, makanya saya masih ingat obrolan dengan Pak Patrialis Akbar dulu ketika beliau datang saat menjadi menteri dulu. Datang kemana, dia suka pergi kemana. Ada wasiat yang saya masih ingat ibu saya ngomong, Ustaz. Ingat di Gubuk, sekarang bukan Gubuk lagi di tempat. Ibu saya cuma pesan ke saya, tolonglah kau tinggal dimanapun nanti, dekatlah dengan masjid. Syukur-syukur kau bisa bangun masjid. Karena kalau kau jaga agama Allah, kau jaga syariat, Allah bakal jaga kamu. Orang-orang dulu tuh bijak kalau ngasih nasihat ke anak-anak. Subhanallah. Jadi betul-betul Allah berikan kemuliaan yang banyak insyaallah. Ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidhu tujahan. Kau jaga Allah, Allah bakal jaga kamu. Kalau Allah jaga kita, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita enggak pernah takut, enggak pernah sedih. Karena memang Allah bakal jaga kita. Ketika diinformasikan tentang mimpi Rasul yang melihat ada darah merah di rambut dan jenggot Utsman karena dia mati syahid. Dia menanti kapan itu datang ya Rasulullah. Dia enggak takut. Kalau kita diinformasikan lu bakal dibacok, ngurung diri mau dibacok gitu. Kalau orang dulu enggak. Ali bin Abi Thalib juga sama. Ketika diinformasikan dia bakal syahid, ya, maka dia tahu kapan itu terjadi. Oh, mereka menanti. Ya, mereka menanti sekali proses-proses kemuliaan yang dijanjikan dalam agama mereka. Masya Allah ya. Iya, sifat Ibrahim la halimun awahud. Silakan kumandangkan azan dulu.